Shalom, damai di hati. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kembali lagi kita akan beribadah, ibadah renungan harian keluarga. Untuk itu sebelum kita memulaikan akan ibadah renungan harian keluarga ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Bapa, karena merasalah kami penyertaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga sampai saat ini Tuhan, dengan anugerah-Mu kami ada saat ini. Bapa Surgawi, saat ini kami mau beribadah. Di dalamnya Tuhan, kami memohon pertolongan daripada Engkau Tuhan. Biarlah Engkau tutup bungkus kami, Engkau urapi hamba-Mu ini Tuhan, sehingga ketika hamba akan berkata-kata, bukan dengan kekuatan kemampuan hamba-Mu ini, tetapi hamba yakin dan percaya, ini semua karena anugerah Tuhan yang Engkau nyatakan lewat pribadi hamba ini. Terima kasih Bapa di sorga, lewat ibadah renungan harian di saat ini. Hamba akan membaca Alkitab dan akan merenungkannya. Terima kasih Bapa, berfirmanlah Engkau di tengah-tengah ibadah saat ini, karena kami sudah siap dan rindu mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan kami sampaikan doa ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Bilangan 9. Kita akan baca ayat 20 sampai ayat yang ke-21. Bunyinya demikian. Ada kalanya awan itu harus tinggal beberapa hari di atas kemah suci. Maka atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah. Baik pada waktu siang, baik pada waktu malam. Apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kehadiran awan bukanlah hal yang baru bagi umat Israel. Setelah kemah suci selesai didirikan, awan mengambil tempat di atasnya. Melalui gerakan awan, umat itu diingatkan bahwa beberapa saat kemudian mereka harus berangkat lagi. Demikian sebaliknya, jika awan itu berhenti bergerak, itu berarti mereka akan berhenti berjalan dan bersiap mendirikan tenda. Nah, gerakan awan ini berlangsung baik siang maupun malam. Dan beberapa lama mereka berhenti berjalan serta memulai lagi perjalanan itu tidaklah pasti. Tergantung perintah Tuhan lewat tanda awan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, persoalannya, titah Tuhan lewat awan ini tidak mengenal waktu. Apakah di waktu pagi, kadang di waktu petang, atau malam hari. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka berangkatlah. Baik pada waktu siang, baik pada waktu malam. Apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ayat ini menggambarkan bahwa umat Israel kadang beristirahat hanya satu hari, petang sampai pagi, lalu membongkar
kemah dan melanjutkan perjalanan lagi. Tidak mengapa istirahat semalam, sudah baik untuk memulihkan tubuh yang letih. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Tuhan benar-benar membentuk umatnya selama di padang gurun. Israel adalah bangsa pilihan Allah dan cara hidupnya harus sesuai dengan identitas mereka sebagai bangsa pilihan Allah. Proses pembentukan Tuhan antara lain melatih umatnya taat, sabar, dan tahan dalam ujian iman. Kelak ketika akan menduduki tanah yang penuh susu dan madu, gambaran tentang kehidupan, kelimpahan, mereka telah menjadi umat yang bertanggung jawab dan setia kepada Tuhan. Oleh karena itu, mereka tidak boleh membantah kepada Tuhan dan harus siap setiap waktu melaksanakan titah Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita merindukan pimpinan Tuhan dalam kehidupan keluarga. Siang dan malam, sebab kepemimpinan Tuhan akan membawa kita kepada kebahagiaan dan keselamatan. Dapat menikmati pimpinan ilahi dan melihat karya-karyanya dalam kehidupan keluarga kita. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan hidup rukun dan damai serta menikmati berkat-berkat-Nya. Tuhan Yesus kiranya memberkati keluarga kita. Terpujilah Kristus Tuhan kita. Amin. Kita akan tutup ibadah renungan harian keluarga di saat ini. Mari untuk itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau sudah menuntun ibadah renungan harian keluarga di saat ini, sehingga ibadah boleh selesai dengan baik. Kami pun berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau masih dapat memberikan kami untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu ini. Karena itu, biarlah bagi kami yang sudah membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu, dan juga bagi mereka mungkin yang sudah melihat akan siaran langsung ini Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Engkau akan tetap memberkati mereka, supaya kebenaran firman ini tidak jauh daripada kehidupan mereka dan tidak jauh daripada kehidupan kami semua, sehingga firman ini dapat membawa kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami akan tutup rangkaian ibadah renungan harian di saat ini. Biarlah kiranya Tuhan, sebagaimana Engkau sudah memberkati kami semua, dan biarlah kiranya sampai dimanapun Engkau berkenan kami hidup, Engkau akan tetap memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sampaikan doa ini. Amin.